Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi turunan. Sekarang kita akan membahas mengenai integral. Apa itu integral? Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Masuk, apa itu integral? Apakah ada yang tahu apakah itu integral? Integral adalah bentuk penjumlahan yang berkesinambungan yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Ini ada contoh bentuk turunan. Fx 6x, turunannya kemarin kan sudah pada bisa ya, jadi 6x. Lalu yang selanjutnya bentuk integral. Integral 6dx sama dengan 6x plus c. C sendiri adalah konstansa integrasi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa integral fx dx sama dengan integral fx plus c. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Selanjutnya rumus-rumus dasar integral, yaitu yang pertama rumus dasar integral a dx sama dengan ax plus c. Ini penerapan pada rumus dasar integral. Ini a-nya kita 3, jadi di sini 3x plus c. Yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, dengan n tidak boleh sama dengan negatif 1. Integral ini penerapannya kita ambil n-nya sama dengan 2. Jadi integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c sama dengan x pangkat 3, karena ini dijumlahkan 2 plus 1 per 3 plus c. Yang ketiga, karena di sini yang kedua tidak boleh n sama dengan negatif 1, jadi rumus dasar integral yang ketiga ini adalah solusi dari jika pangkatnya negatif 1, hasilnya ln mutlak x plus c. Ya, kita masuki jenis-jenis integral. Integral sendiri ada 2 macamnya. Yang pertama integral tak tentu dan integral tentu. Namun pada pertemuan hari ini kita hanya membahas integral tak tentu saja. Ini ada bentuk umum dari integral tak tentu. Ini bentuknya sama seperti yang kita simpulkan dalam persamaan pengertian integral. C-nya itu adalah konstansa integrasi. Lanjut ke sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Ini penerapannya, jika integral dy maka sama dengan y plus c. Yang kedua, integral k dx sama dengan kx plus c, dengan k sendiri adalah konstanta. Kita ambil konstantanya sama dengan 3, jadi integral 3 dx sama dengan 3x plus c. Yang selanjutnya, sifat-sifat nomor 3 integral
X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Kita ambil N-nya 2 sama seperti tadi. Jadi X pangkat 2 plus 1 per 2 plus C sama dengan X pangkat 3 per 3 plus C. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu adalah integral K fx ini adalah fungsi dari fungsi aljabar. Integral K fx dx sama dengan K-nya bisa keluar sini, integral fx plus C. Mohon maaf gangguan pada laptop jadi sering muncul seperti itu ya anak-anak. Integral dx pangkat ini kita ambil konstantanya 3, fx-nya x pangkat 2 dx sama dengan konstantanya bisa kita keluarkan. Jadi integral x pangkat 2 dx kita operasikan integral x pangkat 2 dx menggunakan sifat yang nomor ketiga. Jadi sama dengan ini konstantanya, ini operasi dari integral x pangkat 2 dx. Jadi 3x pangkat 3 per 3 plus C sama dengan x pangkat 3 plus C. Yang selanjutnya sifat integral yang kelima, yaitu ini adalah integral fungsi x dijumlah atau dikurangi fungsi g dx. Ini adalah integral penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, yaitu kita bisa partisikan atau kita pisahkan menjadi ini dan integral ini. Sama dengan integral fx dx dijumlahkan atau dikurangi integral gx dx. Kita langsung saja penerapannya. Integral 6x pangkat 2 dikurangi 2x plus 5 dx. Kita gunakan sifat yang nomor 5. Kita partisikan integral 6x pangkat 2 dikurangi integral 2x dx ditambah integral 5 dx. Kita lakukan sifat yang keempat, mengeluarkan konstanta dari fungsi x-nya. Jadi 6 dikeluarkan, lalu integralnya tinggal x pangkat 2 dx sama yang selanjutnya negatif 2x integral x dx plus integral 5 dx. Kita operasikan integralnya menggunakan sifat yang ketiga. 6 x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 dikurangi 2 x pangkat 1 plus 1 karena di sini pangkatnya 1, jadi 1 plus 1 plus 5x plus c. Hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3, 1 ditambah 1 sama dengan 2, plus 5 plus C sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maaf, ini ada kesalahan, ini harusnya 2 ya. Ini 2x pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kita bisa tulis atau tidak, boleh-boleh saja mau menggunakan yang mana, ditulis atau tidak. Jadi 3x pangkat 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 plus 5x plus c. Ini adalah sifat yang kelima. Ya, dari tadi kita melihat ada plus c terus menerus. Bagaimanakah kita cara menentukan nilai C itu sendiri dari integral tak tentu? Ini ada persamaan
yang kita dapat dari rumus umum integral tak tentu. Kita misalkan turunan dari fx sama dengan 2x plus 3. Kita misalkan juga x-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan 2 kali 2 plus 3 sama dengan hasilnya 7. Lalu fx sama dengan integral 2x plus 3 dx sama dengan tadi kita sudah bisa mencari menggunakan sifat-sifat integral. Jadi anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Lalu fx kita tahu fx-nya sama dengan 7. Ini 7. Lalu x pangkat 2, x-nya adalah 2. Kita masukkan 2 pangkat 2 plus 3x. Kita tahu x-nya 2, jadi 3 kali 2 plus c. Kita operasikan 7 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan plus 3 kali 2 sama dengan 6 plus c. Kita operasikan, ini 4 pindah ke sini, 6 juga pindah ke sini. Jadi 7 dikurangi, karena ini dari positif pindah maka jadi negatif. 7 dikurangi 4 dikurangi 6, hasilnya negatif 3 sama dengan C sendiri. Jadi kita tahu fx-nya, ini fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus c. C-nya sendiri ada negatif 3. Jadi x pangkat 2 plus 3x negatif 3. Itulah cara mencari nilai C sendiri. Ini contoh penyelesaian integral tak tentu. Integral 6x pangkat 2 negatif 4x plus 2 dx. Kita partisikan atau kita pisah-pisahkan menjadi seperti ini. Lalu kita keluarkan konstantanya adalah 6, 4, dan 2. Kita keluarkan. Kita operasikan menggunakan sifat integral yang ketiga. Hasilnya x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 dikurangi 4 x pangkat 1 plus 1 karena sini x-nya pangkat 1 per 1 plus 1 plus 2x. Kita tahu integral dx sama dengan x. Ini plus c-nya kita gabungkan menjadi 1 di belakang ya. Jadi 2 plus 1 sama dengan 3, 1 plus 1 sama dengan 2. Hasilnya 6 x pangkat 3 per 3 4 x pangkat 2 per 2 plus 2x plus c. Kita sederhanakan lagi, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan plus 2 x plus c. Hasil akhirnya 2x pangkat 3 2 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 2x plus c. Ini adalah hasil dari penyelesaian integral ini. Materi kita sudah semua pada pagi hari ini kita bahas. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa kontak langsung ke saya ya anak-anak. Untuk latihannya bisa dicek di Google Classroom. Bapak sudah kirim dan bisa dikerjakan, tulis tangan, lalu foto, lalu kirim ke Google Classroom. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai penerapan dari integral tak tentu itu sendiri. Agar tugasnya bisa dikerjakan, dikumpulkan minggu besok, kita bahas juga tugasnya.
akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat, tetap dilindungi Tuhan, sehat terus, dan terhindar dari pandemi. Berdoa dipersilahkan. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, gunakan masker, selalu cuci tangan agar kita terhindar dari pandemi dan bisa secepatnya melakukan pembelajaran tatap muka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.